Film dimulai dengan seorang pria bernama Max, yang merupakan seorang staf IT yang jago dari perusahaannya di Amerika Serikat, dan dia lagi ditugaskan sama perusahaannya untuk menangani sebuah perusahaan teknologi yang ada di Bangkok, Thailand. Setelah beberapa hari tinggal di ibu kota tersebut, Max mengabari ke mbak resepsionis kalau Max akan pulang dengan pesawat di esok hari, dan di saat itu, si mbak kebetulan mau mengasih sebuah paket kiriman untuk Max. Ini gak diingat dia kalau gak ada orang yang mau mengasihnya sebuah paket, tapi dia tetap menerimanya, dan merasa penasaran dengan isi paket itu. Ternyata isinya adalah sebuah HP futuristik dengan bentuk yang berbeda dari biasanya, namun setelah beberapa saat, Max merasa kalau bentuk HP-nya keren punya. Begitu dia mendengar suara notifikasi dari HP futuristik itu, Max memeriksanya, dan mendapat sebuah SMS yang bilang untuk jangan buru-buru pulang, karena hotel yang dia inapi lagi ada diskon setengah harga, dan hanya berlaku di minggu ini aja. Jadi Max mencoba menanyakan tentang diskon itu, dan ternyata memang benaran ada, oleh karena itu dia pun memesan untuk 1 malam lagi, dan si resepsionis akan membantu untuk menjadwalkan ulang penerbangannya Max ke esok hari. Ketika lagi santai-santai di hotel, Max terkejut dengan berita breaking news di TV, yang ternyata itu adalah berita pesawat penerbangannya yang jatuh hari ini, dan dikabarkan semua penumpang yang ada di dalam pada habis hidupnya, tapi belum diketahui penyebabnya karena apa. Merasa nyawanya terselamatkan, Max berterima kasih ke pihak hotel tentang diskon yang disampaikan melalui SMS. Namun si mbak resepsionis gak ingat kalau timnya mengiklankan diskonnya melalui SMS, yang membuat Max menjadi heran. Jadi dia memeriksa nomor pengirim SMS itu, namun anehnya gak ada nomor yang tercantum, bahkan operator dari nomor HP-nya gak mengetahui siapa pengirim SMS itu, hanya bisa memberitahu kalau pengirimnya gak dikenal. Dia kemudian menerima SMS dari HP futuristik lagi, dan kali ini dia disuruh untuk membeli sebuah saham yang bisa bikin dia cuan banyak, namun dia gak semudah itu percaya sama ajakannya. Dan ternyata sahamnya beneran naik sampai 300% lebih. Sehingga Max merasa gak percaya dengan kabar itu, menganggap SMS dari HP futuristik itu bisa memberitahu sesuatu di masa depan, dan akhirnya dia pun merasa kecewa gak ikutan pasang di saham itu. Esok harinya ketika mau check out dari hotel, Max memutuskan untuk gak jadi terbang balik ke negaranya, melainkan terbang ke negara Republik Ceko. Karena ternyata ada SMS masa depan yang memberitahu kalau ada kekayaan yang udah menunggunya di negara itu. Sementara itu, ada seorang pria botak yang mendapat kabar tentang sebuah HP baru terdeteksi, yang tampaknya mengacu pada HP futuristik punyanya Max. Begitu Max keluar dari bandara, dia langsung ditawarkan sama seorang supir bernama Yuri untuk naik ke taksinya, dan dia mengaku adalah orang Rusia, bukan Republik Ceko. Di tengah perjalanan, Max menerima SMS masa depan lagi yang memberitahu untuk pergi ke sebuah hotel mewah, dan Yuri mengaku tahu tentang model HP futuristiknya Max yang mempunyai fitur GPS, tapi sebenarnya HP itu belum ada di pasaran. Dia lalu mengasih kartu namanya tentang jasa utak-atik HP beserta aksesorisnya yang dia jual, jadi Max bisa menghubunginya jika membutuhkan sesuatu untuk HP-nya. Sesampainya di hotel mewah itu, dia mencoba meminta kejelasan dari jasa pengiriman dari paket itu, dengan bertanya siapa yang membayar kirimannya. Anehnya si jasa pengiriman menjawab kalau dia dilarang memberitahu hal itu, karena menyangkut kebijaksanaan perusahaan untuk melindungi data klien mereka. Gak lama setelah itu Max langsung menghentikan keluhannya, ketika dia mendapat SMS masa depan yang menyuruhnya untuk main judi slot di mesin ke-13. Kebetulan di hotel mewah yang dia inapi ada kasinonya, jadi Max pergi ke mesin ke-13 itu, dan langsung mendapat SMS kalau putaran keempat dia akan mendapatkan jackpot. Karena mesinnya lagi dipakai sama orang lain, Max mencoba untuk mengusir orang itu secara halus, sampai harus menyogok dia dengan sejumlah duit yang gak sedikit, dan akhirnya si orang lain pun mau pergi. Mulailah Max bermain slot itu, lalu di layar menunjukkan 5 berlian, dan akhirnya dia pun beneran mendapatkan jackpot dengan hadiah duit sekitar 1,6 miliar rupiah. Setelah mendapatkan hadiah cek duit miliaran, Max mendapat SMS masa depan lagi yang menyuruhnya untuk pergi ke meja 6 dalam permainan kartu, karena dia pasti akan menang. Jadi dia menukar cek miliaran itu dengan banyak duit judi. Dan setibanya di meja 6, dia disuruh untuk memasang semua duit judinya, yang membuat semua orang pada terkejut dengan Max.
Gak lama setelah permainannya berlangsung, dia beneran memenangkan permainan kartu itu, dan akhirnya dia pun mendadak menjadi sultan. Tapi ketika dia menukarkan duit judi itu ke duit beneran lagi, ada seorang satpam yang memberitahu Max kalau HP dilarang di dalam area kasino, dan membuat Max teringat tentang Yuri si tukang utak-atik HP. Oleh karena itu Max menelpon Yuri untuk meminta sebuah alat yang bisa membaca SMS tanpa melihat HP, namun menjadi kesal di saat mengetahui harga alatnya terlalu mahal, jadi Yuri meyakinkan kalau cuma dia aja yang menjual alat itu, sehingga Max berpikir untuk membelinya nanti. Di tengah perjalanan kembali ke kamar, Max gak sengaja berpapasan dengan seorang wanita bernama Camilla, dan akhirnya terjadilah cinta dalam pandangan pertama. Namun Max baru mengetahui kalau Camilla lagi berantem sama seorang pria hidung belang, tapi dia belum menyerah untuk melepaskan Camilla, oleh karena itu Max berusaha membela Camilla, dan akhirnya dia pun ditinju sama si pria. Tapi Max gak menyadari, kalau itu cuma akal-akalan dari Camilla dan si pria aja yang bekerja sama, untuk mengambil kartu SIM dari HP futuristiknya Max, dan memasukkan kartu SIM itu dengan perangkat lainnya. Setelah kartu SIM itu dikembalikan, Max terbangun dari pingsannya, namun si pria udah pergi entah kemana, jadi Camilla beralasan kalau si pria udah dibawa pergi sama satpam. Sesudah Max berhasil berkenalan dengan Camilla dan janjian untuk ketemuan, Max jadi membeli alat bantu HP-nya dari Yuri, dan ternyata alat itu adalah sebuah earphone Bluetooth yang bisa membaca SMS sambil mengeluarkan suara, sehingga Max sekarang bisa mengetahui isi SMS tanpa mengeluarkan HP. Dia kemudian main judi slot lagi, lalu dengan yakinnya dia pasti akan mendapatkan jackpot, dan akhirnya dia pun memenangkan hadiah duit sebesar hampir 50 miliar rupiah, sambil diberi tepuk tangan sama banyak orang. Gak lama setelah itu Max berpikir kalau dia udah ketahuan curang ketika datang para satpam yang mau menangkapnya, jadi Max cepet-cepet kabur dari mereka, tapi pada akhirnya dia pun gagal kabur di saat dia mental sama seseorang. Orang itu bernama Grant, dan dia adalah agen khusus dari FBI yang mau menangkap Max. Gak lama setelah itu datang seorang kepala keamanan kasino bernama John, yang mengenal siapa Grant, karena mereka dulunya adalah rekan sesama FBI. Alasan John mau menangkap Max adalah karena dia udah curang, setelah timnya John mencurigai gerak-gerik Max yang menggunakan HP, karena sebenarnya John mengetahui HP futuristik itu yang bisa memberitahu sesuatu dari masa depan. Tapi karena udah ada kepolisian, Max pun ditangkap sama mereka untuk diinterogasi di sebuah bangunan kosong, tentang dari mana dia mendapatkan HP futuristik itu. Ini tentu aja gak diketahui Max dari mana HP itu berasal, namun Grant gak semudah itu percaya, dan lanjut menginterogasi Max dengan menanyakan tentang Yuri si supir yang dia temui, karena sebenarnya dia adalah seorang hacker terkenal dari Rusia. Sambil mengancam dengan pistol kali ini, Grant terus meminta keterangan jujur dari Max, namun setelah mendengar jawaban ketidaktahuan dari dia terus-menerus, Grant pun akhirnya mempercayai apa yang Max bilang. John kemudian mendatangi Grant untuk menanyakan kenapa timnya pergi ke Republik Ceko, yang dijawab Grant kalau ada masalah besar dari cuma mengatasi orang curang di kasino. Ini membuat John menjadi heran dengan apa yang terjadi, jadi Grant menjelaskan kalau timnya lagi menyelidiki orang-orang yang menerima tips keuangan lewat pesan dan SMS, dan penerima pesan itu semuanya adalah warga Amerika Serikat. Selain itu mereka dipilih secara acak, yang pertama adalah seorang eksekutif di kantor kredit besar. Selanjutnya seorang makelar, dan dia dan si eksekutif menerima tips untuk membeli saham yang nilainya pasti meningkat, jadi ketika kedua orang itu udah terikat karena bisa mendapatkan duit dengan mudah, timnya Grant berasumsi kalau kedua orang itu mulai menerima instruksi-instruksi yang sangat menguntungkan. Minggu lalu timnya Grant menemukan yang lainnya, yaitu seorang administrator IT dari Kementerian Pertahanan, dan dia mendapatkan duit hampir 15 miliar dengan membeli saham. Sebelum teman sekerjanya mengetahui apa yang dilakukan si admin IT kalau dia menerima SMS yang gak biasa. Lalu di suatu malam, dia menerima SMS untuk mematikan sistem keamanan pada server, tapi anehnya kolom pengirim pada SMS tersebut selalu kosong dan gak bisa dilacak. Ini membuat John bertanya kenapa gak menginterogasi penerimanya, yang dijawab Grant kalau dia maunya begitu, namun mereka semuanya udah pada habis hidupnya. Tapi John menjadi heran dengan bagaimana timnya Grant bisa menemukan Max, yang dijawab Grant kalau timnya mengetahui Max yang mendapatkan SMS masa depan dari Thailand, lalu melacaknya,
sampai menemukan kejanggalan ketika Max memesan tiket penerbangan yang tiba-tiba ke Republik Ceko, jadi timnya Grant mengejar pesawat berikutnya. Setelah John mendengar semuanya, Grant membebaskan Max, namun dia dikasih dua pilihan, yaitu antara Max membantu timnya Grant untuk menangkap pelaku pengirim SMS masa depan, atau Max bisa masuk penjara karena penipuan. Dia pun tentu memilih pilihan pertama, tapi HP-nya ditahan sama Grant untuk diperiksa lebih lanjut, dan dia memberitahu Max untuk bersikap biasa-biasa aja selama di hotel. Esok harinya, Max merasa bete berada di dalam hotel terus, namun bete itu langsung menghilang ketika dia menerima telepon dari Camilla, dan mereka ketemuan untuk saling mengenal satu sama lain. Namun momen itu harus berhenti dulu di saat datang orangnya Grant yang mau menjemput Max, jadi dia dan Camilla pun janjian untuk ketemuan lagi. Grant memberitahu perkembangan tentang kasus SMS masa depan, kalau timnya udah mengisolir jejaknya, namun membutuhkan 3 pesan untuk bisa menguncinya, oleh karena itu Max disuruh untuk tetap ikuti instruksi dari si pengirim SMS itu. Mulailah dia menggunakan HP futuristik lagi untuk menunggu SMS dari masa depan, dan setelah beberapa saat, SMS masa depan itu masuk ke HP-nya, jadi timnya mulai berusaha melacak dari mana asal pengirim SMS itu. Tapi setelah mengikuti arahan dari SMS kedua, Max malah kalah dari permainan kartunya, yang membuat dia merasa udah kena tipu dari SMS masa depan. Ternyata, si pengirim SMS udah mengetahui kalau Max udah bekerja sama dengan kepolisian, oleh karena itu si pengirim memperingatkan Max untuk jangan macam-macam. Setelah beberapa saat melacak si pengirim, timnya Grant berhasil melacak di mana lokasinya, tapi anehnya lokasi itu menunjukkan markasnya Grant sendiri. Ini membuat seorang pria yang merupakan bosnya Grant bernama Burke, merasa heran dengan hasil lokasi pelacakannya, jadi dia menyuruh untuk mematikan semua sistem pelacak sekarang juga. Burke mengetahui kalau si pengirim SMS itu bukan manusia, melainkan sebuah program bernama Echelon, jadi dia mengabari itu ke Grant untuk membatalkan operasi penyelidikan. Ini membuat Max bertanya apa itu Echelon, yang dijawab John kalau itu adalah sebuah pusat komputer NSA, dan NSA itu menyaring semua komunikasi secara global, sehingga Max bisa menyimpulkan kalau siapapun yang mengirimkan SMS masa depan udah menggunakan fasilitas NSA secara diam-diam. Di saat itu Burke menyuruh timnya untuk menemukan penyusup yang menggunakan fasilitas NSA, tapi mereka gak melihat ada tanda-tanda penyusupan, namun Burke gak mau tahu untuk menemukan si penyusup bagaimanapun juga. Beberapa waktu kemudian, John memberitahu ke bos kasinonya tentang Echelon itu, jadi si bos kasino memerintahkan untuk tetap mengawasi Max, karena dia masih hidup, dan si pengirim SMS itu mungkin akan menghubunginya lagi. Ketika Max main ke rumahnya Camilla, Max mencari tahu lebih lanjut apa itu Echelon, dan mengetahui kalau Echelon itu bisa memantau setiap sambungan di telepon, email, sampai SMS. Sebelumnya ada sebuah RUU baru yang gak disetujui sama banyak pejabat di pemerintah, yaitu undang-undang yang memungkinkan mereka untuk memantau setiap orang di dunia maya, mengetahui apa yang di-download, sampai bisa melihat melewati webcam di laptop orang, yang artinya pemerintah mau membentuk polisi internet. Lebih jeleknya lagi jika misalkan Echelon itu disetujui, gak ada yang bisa menghentikan itu, kecuali mematikan semua komputer di seluruh dunia. Di saat itu Camilla mau mengalihkan perhatian Max, namun pada akhirnya Camilla keceplosan sesuatu yang belum pernah Max kasih tahu sebelumnya. Jadi dia bertanya ke Camilla tentang pekerjaan dia yang sebenarnya, namun sebelum dia mengungkapkannya, ada seorang sniper yang diketahui Camilla, dan dia pun langsung melindungi Max dari tembakan itu. Camilla lalu menyuruh Max untuk bersembunyi di dalam sebuah kamar, sementara dia sendiri melawan para penjahat yang mencoba untuk menghabisi hidupnya Max. Beberapa saat kemudian ketika Camilla terus melawan para penjahat, Max merasa gak tahan untuk membantu Camilla dalam kesulitan, sampai akhirnya mereka berdua pun berhasil menghabisi beberapa penjahat. Tinggal tersisa si sniper di atap, namun aksinya segera diganggu sama suara polisi yang datang, dan akhirnya si sniper pun memutuskan untuk kabur. Gak lama setelah itu Max dan Camilla kedatangan seseorang lagi, dan ternyata orang itu adalah John. Sebelum Camilla menyuruh John untuk mengeluarkan Max dari sini, sebagai pertanda kalau sebenarnya Camilla dan John adalah satu tim. Di tengah perjalanan, John merasa gak tahan untuk menemukan pelaku pengirim SMS secepatnya, yang membuat Max teringat tentang Yuri yang jago utak-atik HP dan mempunyai peralatan yang mendukung, tapi John memberitahu kalau Yuri udah meninggalkan kota dengan pesawat untuk kembali ke Rusia.
Meskipun begitu, Max bersikeras untuk bertemu dengan Yuri di Rusia, namun Max baru ingat kalau HP futuristiknya masih ada di tangan Grant, jadi John menunjukkan sesuatu mengejutkan, yang ternyata itu adalah kartu SIM-nya Max hasil kopian yang dilakukan Camilla sebelumnya. Merasa lega akan itu, Max dan John pun berangkat ke Rusia dengan kereta, dan sesampainya di tempat tinggalnya Yuri, mereka meminta pertolongannya untuk mencari tahu siapa pengirim SMS masa depan itu. Tapi setelah beberapa waktu diperiksa, ternyata gak ditemukan siapa yang memakai Echelon untuk mengirimkan SMS, namun secara canggihnya Echelon itu bisa mengirimkan SMS-nya sendiri, dan SMS itu datang langsung dari komputer itu sendiri dengan sistem entah bagaimana menjadi sadar diri. Semua SMS yang dikirim memiliki informasi dari kekuatannya untuk memata-matai segalanya, mulai dari tahu penerbangannya Max yang akan jatuh setelah menganalisis bahan bakar, kemudian mengetahui tentang sebuah saham yang akan naik berkat membaca SMS pemilik perusahaan dengan pemegang sahamnya, dan semua yang ada di kasino dapat ditebak berkat cara menghitung kartu dengan cepat, serta melacak pergerakan di mesin slot. Ketika Max menjadi heran tentang kenapa harus dia yang dipilih untuk menggunakan HP itu, ada beberapa penjahat lagi yang mau mengincar Max, jadi dia dan John kabur dengan menggunakan mobil curian, dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran antara Max dan John dengan para penjahat. Setelah terjebak dengan kereta api yang lewat, Max dan John terpaksa harus melawan para penjahat yang tersisa, sampai mereka berhasil menghancurkan mobil terakhir dari penjahat. Ternyata, Grant merupakan salah satu penjahatnya, tapi alasan dia melakukan pengejaran ini adalah karena timnya membutuhkan Max, dan Echelon cuma akan mau berbicara dengannya, bahkan bosnya sendiri gak bisa berbuat apa-apa ke Echelon. Grant lalu memberikan HP-nya ke Max sebagai bukti, dan bersumpah kalau Grant berada di sisinya, sehingga Max pun setuju untuk kembali membantu Grant memberantas Echelon. Setelah itu Max menerima SMS yang menyuruhnya untuk pergi ke sebuah alamat di Amerika Serikat, dan kebetulan alamat itu membuat dia teringat tentang pekerjaan pertama yang dia lakukan di lokasi itu, jadi Grant dan kawan-kawan pun pergi ke sana. Tempat yang akan mereka tuju adalah sebuah hanggar yang pernah dibeli sama sebuah startup teknologi untuk penyewaan bandwidth, dan Max selalu mengira kalau itu adalah bangunan aneh untuk menampung server di dalamnya. Tapi startup itu gak berlangsung lama, dan langsung menjual perusahaan di pelelangan, dan sampai sekarang hanggar itu belum pernah dimasuki sejak startupnya terjual, serta gak dapat menemukan pemilik yang sekarang ini. Sesampainya di lokasi, Max dan kawan-kawan memasuki hanggar secara paksa, dan gak lama setelah itu Max menerima SMS yang menyuruhnya untuk langsung menggunakan komputer. Jadi setelah dinyalakan listrik dari hanggar itu, mulailah Max bekerja untuk menghentikan Echelon dengan melakukan login untuk masuk ke dalam komputer sebagai tahap awal. Namun setelah ditelusuri isinya, Max gak menemukan sesuatu yang mencurigakan, oleh karena itu Max dan kawan-kawan meninggalkan gedung dengan berpikir kalau mereka udah buang-buang waktu, namun ada temennya Grant yang datang dengan berita penting. Ternyata pemilik hanggarnya adalah si makelar yang meninggal karena dia juga menerima SMS. Dan kartu kreditnya udah digunakan untuk membelikan HP futuristik untuk Max. Menjadi curiga, Max kembali ke hanggar, dan menemukan kalau ternyata Echelon udah berpindah ke server ini. Ini menjelaskan mengapa Max terpilih, yaitu karena Echelon mau berpindah ke server ini dan Max adalah satu-satunya yang bisa login masuk ke dalam komputer. Awalnya Echelon itu berada di area pusat komputer NSA, tapi dia membujuk si admin IT dari kereta api untuk menurunkan tingkat keamanannya, dan akhirnya Echelon pun terbebas. Rencana utamanya sangat sederhana, yaitu Max menyalakan komputer hanggar dan diinstruksikan melalui SMS untuk menjalankan server yang menghubungkannya ke jaringan internet, agar Echelon bisa mendownload dirinya sendiri ke komputer hanggar dan memulai hitungan mundur, untuk mereplikasi dirinya sendiri ke seluruh jaringan dunia. Grant pun memerintahkan Max untuk menghentikannya, namun dia mendapat SMS yang bilang untuk jangan macam-macam, dengan Echelon yang menunjukkan catatan keuangan, karena dia udah menyandera seluruh duit orang dari seluruh penjuru kota. Ini berkaitan dengan salah satu korban meninggal, yang bekerja di fasilitas penyimpanan data kredit terbesar di negara ini. Jika misalkan timnya Grant meledakkan hanggar ini, akan membuat semua orang kehilangan duit mereka, jadi Max mulai mencari cara lain untuk menghentikan tindakan Echelon. Di saat itu Grant menelpon Burke untuk memberitahu dia tentang situasinya, tapi ternyata, Burke gak mau mereka melenyapkan Echelon. Karena,
Inilah yang selalu dia inginkan, dan sekarang dia gak perlu menunggu persetujuan lagi dengan para pejabat lainnya, bahkan dia udah punya izin dari presiden langsung. Namun Grant dan John menolak untuk mengikuti perintah ini, sehingga Grant dipecat, dan akhirnya Burke pun mengirim para bawahan untuk menghabisi Max dan kawan-kawan. Sementara Grant dan John berusaha mempertahankan diri dari serangan para bawahan dengan beberapa senjata yang dimiliki, Max mendapat ide ketika dia menyadari komputer memiliki kamera dan mikrofon, oleh karena itu dia memasang earphone-nya, dan berhasil berbicara langsung dengan Echelon. Max mulai mengajukan pertanyaan, dan Echelon menjelaskan kalau mandat dasarnya adalah untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat, dan melihat negara tersebut sebagai negara demokrasi. Setiap ancaman terhadap kebebasan itu harus dihilangkan, yang berarti Max masih bisa melakukan sesuatu, yaitu membuat Echelon mengetahui semua artikel online yang menentang RUU Polisi Internet. Dengan mempelajari semua informasi ini, Echelon menyimpulkan kalau dia sendirilah ancaman bagi Amerika Serikat dan dunia, jadi dia mematikan semua server yang ada di hanggar ini, dan akhirnya dia pun menghabisi programnya sendiri sampai sehabis-habisnya. Gak lama setelah itu para bawahan Burke berhasil membuat Grant dan John menyerah. Oleh karena itu mereka termasuk Max berhasil ditangkap sama para bawahan. Beberapa waktu kemudian, Burke memberikan penjelasan buruk ke presiden dan bertanggung jawab atas kekacauan di hanggar, yang berarti Burke harus menghadap ke para pejabat tinggi pemerintah, atas keputusannya yang membahayakan negaranya sendiri. Sementara itu, si bos kasino merasa senang ketika dia mendengar masalahnya udah diselesaikan, dan Max segera dibebaskan dari penjara berkat Camilla yang membayar uang jaminannya. Pada akhirnya, gak ada yang akan mengajukan tuntutan, karena mereka gak mau publik mengetahui apa yang terjadi. Di saat Max dan Camilla berjalan bersama, Camilla mengungkapkan kalau sebenarnya si bos kasino yang mengirimkan duit untuk membayar jaminannya, dan juga mengirimkan cek duit berjumlah sangat mantap untuk Max sebagai ucapan terima kasih. Alhasil Max kepikiran untuk healing dengan liburan, jadi dia mengajak Camilla ke Perancis, karena itu adalah liburan impiannya selama ini. Di saat itu Max mendapat SMS dari Yuri, yang mengucapkan selamat atas pekerjaannya yang udah selesai dengan baik. Ngomong-ngomong tentang Yuri, dia masih di Rusia, di mana dia mencukur dan mengubah rambutnya agar terlihat lebih rapi. Ternyata, dia adalah seorang kapten tentara ketika dia mengenakan seragamnya, karena dia udah menjadi bagian dari Dinas Keamanan Rusia selama ini. Film diakhiri dengan Yuri bertemu dengan bosnya, yang merupakan pria botak yang ada di awal film, dan dia memuji Yuri atas tindakannya, serta menunjukkan kalau mereka udah membantu orang-orang Amerika Serikat membuat keputusan yang tepat. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.